Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat sebuah modeling dan texturing sebuah karakter, di mana karakter yang akan saya buat adalah sebuah karakter boneka karung. Oke, step pertama kita ubah tampilan Blender kita menjadi front persepsi, tapi kita ubah lagi jadi dengan cara mengetik 1 lalu ketik 5 untuk mendapatkan tampilan front ortho. Selanjutnya objek yang akan saya gunakan sebagai pembentuk karakter saya di sini adalah kubus. Kubus ini biasanya sudah ada pada tampilan awal Blender, namun untuk mengaksesnya kita bisa mengklik Shift lalu A, pilih Mesh lalu pilih Cube. Saya akan gunakan yang ada di sini, klik 1 untuk kembali pada tampilan front. Saya akan mengedit kubus ini jadi bentuk yang saya inginkan dengan cara masuk ke edit mode, ketik tab, ketik W, pilih subdivide, tambahkan number of cut di sini jadi 3, lalu W lagi, pilih smooth untuk membuat tampilan kubus kita jadi sedikit lebih smooth. Lalu untuk menambahkan tampilan yang lebih smooth lagi, kita bisa menambahkan modifier di sini pada layar sebelah kanan. Lalu ketik add modifier, pilih subdivision surface. Lalu tampilannya pun akan lebih smooth lagi seperti ini. Selanjutnya saya akan memberikan skala pada mengubah bentuk dari kubus ini jadi lebih panjang. Caranya adalah dengan ketik S lalu Z agar perubahannya hanya ke atas saja. Ini digepengkan sedikit mungkin dengan ketik S lalu ketik Y. Oke, satu lagi. Tahap selanjutnya di sini saya akan membuat sebuah tangan dan kaki untuk karakter saya. Namun sebelum itu, agar kerjanya tidak ribet, kita akan menggunakan sebuah modifier lagi, namakan mirror. Namun sebelum menggunakan mirror tadi, kita harus melakukan beberapa step awal dulu. Pertama, pada saat edit mode, kita ketik Z untuk mengubah bentuk kita menjadi tampilan kerangka seperti ini. Ketik A untuk menghilangkan seleksi, lalu ketik B untuk menyeleksi lebih mudah, seperti ini. Setelah tersorot setengahnya ini seperti ini, kita ketik X, lalu pilih face. Nah, setelah hilang sebagian seperti ini, baru kita gunakan modifier mirror tadi. Maka akan kembali seperti semula. Namun fungsi dari modifier mirror ini adalah dia akan membentuk bangun yang sama dengan bangun yang sebelah kanan dan posisi yang sama pada bangun yang sebelah kiri. Agar tidak bingung, kita lihat aja contohnya langsung. Tekan. Ini saya akan buat kaki. Kita sorot dulu. Pertama kita pilih dulu sorot bangunnya. Kita ubah jadi face select. Lalu klik kanan pada bangun yang akan kita buat menjadi kaki dan shift untuk menambahkan seleksi pada bangun yang lain. Lalu kita ketik E untuk menarik bangun seperti ini, jadilah kaki. Selanjutnya untuk membuat tangan hampir sama, seleksi bagian yang akan kita
buat tangan, lalu ketik E, ubah E itu untuk extrude, lalu kita ketik. Sebelumnya saya lupa ubah dulu skalanya agar lebih kecil untuk tangan. Oke, selanjutnya ketik extrude, lalu pilih X agar ke samping perubahannya. Seperti ini misalnya, bisa dibentuk-bentuk. Kita S lagi, misalnya diskalakan buat tangan lebih besar, lalu S, lalu extrude lagi. Seperti ini. Oke, untuk bentuk atau panjangnya bisa dikira-kira aja sesuai keinginan kita. Saya akan menambahkan sebuah jempol di sini. Namun karena tidak ada titik potong di sini, maka kita harus membuatnya sendiri. Caranya adalah ketik Ctrl R, tambahkan lagi seperti ini ya. Oke, tambahkan lagi seperti ini. Setelah selesai, bangunan pun akan bertambah. Lalu kita sorot di sini, kita extrude lagi, lalu Y, jempol pun jadi. Ini bisa dilihat. Oke, selanjutnya setelah tahap ini, selanjutnya adalah tahap texturing atau memberikan tekstur pada boneka kita atau karakter kita ini. Karena di sini saya membuat karakter boneka karung, maka tentu saya akan memberikan tekstur karung. Caranya yaitu pertama, sorot dulu semua karakter kita. Setelah itu, bagi halaman jadi dua dengan cara menarik ujung dari layar Blender kita seperti ini. Di sini kita pilih tampilannya, kita ubah menjadi UV atau image editor. Setelah itu kita open gambar yang akan kita gunakan sebagai referensi. Oke, sorot dulu. Nah, terlihat kan sini teksturnya. Nah, lalu kita klik di sini. Oke, lalu ketik U, pilih project from view seperti ini. Oke, klik di bagian sini, ketik A untuk menyorot semua. Kita scale untuk menyesuaikan, rotate dengan R. Oke, kita grab, geser ke ini, sedikit. Oke, setelah selesai, pemberian tekstur kita gunakan di sini. Tambah new, masuk ke texturing, klik new, ubah di sini menjadi image or movie, lalu open si gambar kita. Setelah itu jangan lupa untuk mapping,
kita ubah jadi UV. Selesai, kita kembali ke material di sini. Gunakan assign. Melihatnya kita masuk ke texture pane dan boneka kita pun berubah jadi tekstur karung. Oke, selanjutnya setelah tadi diberi tekstur untuk kulitnya, kita akan memberikan muka seperti ini. Caranya hampir sama dengan pemberian tekstur tadi. Pertama kita tambahkan dulu material, lalu new, lalu masuk ke tekstur. Ini saya lupa, belum disorot. Seperti ini. Kita masuk ke tekstur, lalu new, movie, open, ini, lalu pilih mappingnya UV, lalu setelah ini sesuaikan dengan bagian yang akan kita gunakan. Lalu kembali ke material sana. Maaf. Pilih dulu material tiganya. Kembali tipnya, masuk movie, kita masuk open, ini jangan lupa ubah mapping dari UV. Kembali ke material, setelah disorot seperti ini, sign, akan bentuk wajah seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya setelah kita membuat proses modeling dan texturing pada Blender kita, tentu kita ingin membuat karakter kita bisa bergerak seperti layaknya manusia. Nah, di sini kita menyebut proses itu dengan proses rigging atau disebut juga dengan pertulangan. Nah, setelah hal pertama yang kita lakukan adalah masuk di object mode. Sini saya sebenarnya sudah memberikan tulang pada karakter saya dan alhamdulillah sudah bergerak dengan cukup baik. Kita masuk dulu. Nah, ini di dalam fondasi karakter ini sudah terdapat tulang. Untuk melihatnya, kita klik X-ray pada kolom display sini. Nah, di sini sudah terbentuk tulang. Bisa dilihat. Karakter sudah bisa bergerak. Dan cukup baik. Cara yang kita lakukan untuk membuat fondasi tulang bergerak untuk karakter kita ada caranya seperti pertama, kalau dulu dari sini masukkan sebuah objek yang bernama armature. Sini ada single bone. Nah, seperti ini.
Tapi kalau bisa sebagai tips saja agar posisinya tepat di bawah karakter kita agar mudah untuk membentuknya, kita delete dulu. Caranya adalah dengan Shift C. Nah, lihat porosnya sudah di tengah seperti ini, baru kita masukkan Shift A, amater single bond. Bisa dilihat si single bond tadi sudah berada tepat di bawah karakter kita. Nah, untuk membentuk sesuai dengan posisi tubuh karakter kita, caranya adalah dengan masuk ke dalam edit mode, lalu seperti biasa kita lakukan extrude dengan ketik E, sesuaikan dengan kondisi tubuh karakter kita. Karena di sini saya sudah membuat seperti ini. Seperti ini. Kita tambahkan. Kita tinggal mengatur posisi-posisinya sesuai dengan anatomi tubuh karakter kita. Misalnya kita tambahkan, karena kita lihat sini aja. Misalnya ini untuk kepala bagian sini, lalu ini untuk bagian badan. Untuk tulang selangkangan kita extrude lagi, seperti ini, extrude lagi, bagian kaki, seterusnya. Sesuaikan dengan anatomi tubuh karakter kita. Bahu, tangan atas dan bawah, bahu, tangan atas, tangan bawah. Selesai. Tahap selanjutnya adalah sesuaikan dulu seperti itu, sedikit ke atas, seperti itu. Selanjutnya adalah agar si karakter kita mengikuti gerak tulang ini, caranya adalah dengan klik. Kita masuk dulu public mode, klik karakter kita, lalu shift, klik kanan pada tulang yang telah kita bentuk, lalu ketik Ctrl P dan pilih with automatic weight. Nah, secara otomatis karakter akan mengikuti gerakan. Nah, untuk mencobanya kita coba masuk ke klik pada tulang, nah kiri pose mode seperti ini misalnya. Maaf. Oke. Lihat dulu. Kita gunakan yang sudah jadi di sini. Scroll pose mode. Pilih tulang yang akan kita gerakan. Pilih G. Nah, maka otomatis si karakter pun akan mengikuti gerakan tulang seperti ini. Dan untuk membuat gerakannya lebih smooth dan lebih manusiawi, kita gunakan di sini ada option, lalu aktifkan auto IK, inverse kinematic. Nah, sehingga gerakannya benar-benar smooth seperti ini. Ya, mungkin sekian tips menggunakan rigging pada karakter kita. Oke, selanjutnya saya akan membuat sebuah animasi
yang menggunakan karakter yang telah saya buat tadi. Nah, di sini untuk membuat sebuah animasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah di sini ada menu untuk frame, bisa dilihat di sini. Adalah untuk memulai atau playback video, mereview video yang telah kita buat. Di sini ada jumlah frame yang digunakan, di mana sebanyak 250, dan diawali dari frame pertama. Selanjutnya di sini ada saya gunakan automatic keyframe, sehingga setiap gerakan yang saya buat di keyframe tertentu maka secara otomatis akan tersimpan. Sini lakukan misalnya di sini kita setting akan menyimpan di mana hasil file renderan kita. Ubah gambarnya dalam bentuk PNG, dan jangan lupa untuk mengklik ini. Selanjutnya ubah resolusinya menjadi 760 kali 564 untuk resolusi TV. Lihat lagi. Nah, seperti ini. Oke, kita tarik sedikit ke atas. Oke, selesai. Setelah itu kita tinggal menambahkan gerakan untuk karakter animasi ya. Misalnya di sini kita bisa gunakan keyframe, jendela keyframe. Misalnya di sini saya mengklik pada keyframe 27. Saya akan menambahkan gerakan. Ini. Seperti itu. Nah, otomatis karena kita menggunakan automatic keyframe, dia akan langsung save atau tersimpan di keyframe-nya. Ya, saya menambahkan lagi. Seperti ini. Oke. Nah, langsung tersimpan lagi. Dan lakukan seterusnya. Tinggal untuk menambahkan, tinggal geser ke ini kursor warna hijau ini, dia menunjukkan keyframe kita akan mengedit keyframe di keyframe berapa. Misalnya di sini keyframe 125, kita menambahkan gerakan lagi. Bisa juga dikombinasikan dengan tambahkan lagi sini. Seperti itu. Nah, setelah beres kita bisa mereview gerakan yang telah kita buat. Pertama kita kembalikan dulu si default keyframe-nya ke detik ke-1. Nah, gerakan yang tadi telah kita buat pun akan menjadi sebuah animasi. Oke, setelah itu kita tinggal merender dengan cara ketik Ctrl F12. Tunggu sampai si rendering keyframe-nya berhenti di frame terakhir kita, yaitu 250. Dan setelah selesai, ntar di keyframe 250 secara otomatis file pun sudah berupa file AVI dan bisa diputar menjadi sebuah video animasi sesuai dengan hasil animasi kita tadi. Oke, tinggal 50 frame lagi. Nah, setelah selesai kita bisa lihat videonya di
seperti itu. Nah, di sini sudah ada, kita bisa lihat. Nah, sudah jadi video animasi platform. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat sebuah game yang dibuat menggunakan Blender. Sebelum kita masuk ke proses pembuatan, saya akan mendemonstrasikan dulu game yang telah saya buat. Di sini saya membuat sebuah game sederhana berupa mobil yang menyusuri labirin. Nah, seperti ini. Jika dia menubruk tembok, dia tidak akan bisa bergerak. Dia harus mencari arah yang benar. Dan untuk bergeraknya, saya di sini menggunakan W sebagai arah maju, S sebagai arah mundur, lalu D sebagai rotasi ke kanan, lalu A sebagai rotasi ke kiri. Dan di sini ada beberapa area yang menjadi sebuah tantangan. Ibaratnya dia keluar dari arena, maka secara otomatis game pun akan berhenti. Kita lihat lagi, kita demonstrasikan lagi. Nah, ketika dia sudah berhasil di ujung, dia harus memilih bagian mana yang menurut garis finish mana yang menurut dia benar. Sini saya membuat dua garis finish sebagai pengecoh, salah satunya. Berarti nah ini yang salah dan ini langsung keluar. Sebenarnya untuk garis finish yang satu lagi juga sama, karena saya belum terlalu mengerti cara membuat efek seperti memunculkan karakter huruf gitu ya, yang mengatakan dia menang. Nah, saya belum bisa membuat seperti itu, tapi secara logika gamenya sudah berjalan dengan cukup baik. Oke, di sini untuk membuat game dengan menggunakan Blender itu, pertama-tama kita ubah dulu di sini. Yang biasanya kita ketika defaultnya ada Blender Render, kita pilih jadi Blender Game. Dan di sini kita pilih Logic Editor. Secara otomatis nanti akan keluar sebuah panel seperti ini. Nah, ini logic yang sudah saya buat untuk game saya. Bisa dilihat, sebelum kita membuat game ini, kita harus membuat dulu beberapa objek sebagai sarana buatan game kita. Di sini saya membuat sebuah mobil, sebuah labirin, dan beberapa area sebagai batas atau tantangan untuk si mobil ini. Sini saya punya dua garis finish berupa lubang, yang dimana ketika dia menyentuh salah satunya, maka akan ada action tersendiri dari tiap garis finishnya. Ya, mungkin sekian saja. Oh iya, untuk logiknya di sini saya menggunakan di sini terbagi tiga ya. Ada sensor, controller, dan aktuator. Sensor ini digunakan untuk menggerakkan objek kita. Misalnya di sini saya menggunakan sensor keyboard. Lalu saya pilih key-nya adalah W untuk maju, dan di sini S untuk mundur. Dan untuk membuat si sensor ini aktif, maka diperlukan sebuah aktuator. Nah, di sini saya menggunakan motion karena efek yang ditimbulkan dari ketika kita mencet keyboard ini adalah bergerak atau motion. Di sini untuk membuat si objek kita maju, kita ubah location-nya menjadi Y 0,1 dan yang lain default saja 0. Dan untuk mundur tinggal kita ubah
nilai y-nya jadi min. Dan untuk turn right atau belok kanan dan belok kiri sama, sensor yang kita gunakan adalah keyboard, dan yang diubah itu adalah rotationnya, bukan lokasinya. Oke, selanjutnya logika yang saya gunakan juga adalah collision. Collision ini ketika bendanya bersentuhan dengan benda lain, ketika objek bersentuhan dengan objek lain, maka di sini triggernya atau actionnya adalah game. Sebenarnya bisa restart, cuman masih ada sedikit kendala di dalam game saya, maka saya ubah jadi start game from file. Seperti itu bersama secara keseluruhan. Logiknya cukup sederhana. Jika kita ingin menyatukan, buatnya ini ada keyboard maju dengan motion maju, cukup tarik. Ini saya akan contohkan. Kita tambahkan dulu satu sensor baru, keyboard dan aktuator. Seperti ini misalnya. Ketika kita ingin menghubungkan antara keyboard dan motion tadi, cukup tarik dari titik ini, tarik tahan, drag, lalu hubungkan dengan titik motion tadi. Maka akan secara otomatis keluar sebuah controller di sini yang akan menyatukan sensor di sini dengan aktuator di sini. Mungkin sekian proses pembuatan game Labyrinth Card yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.